Melanjutkan pembacaan manaqib daripada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekhul Mufassirin di asrihi. Maka kita sudah pun menjelaskan betapa beliau memulai pendidikan itu di Fakultas Bahasa Arab dan sangat mutamakin, sangat menguasai di bidang bahasa Arab. Kita bisa baca dari apa yang pernah ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Rajab Al-Bayyumi. Ini cetakan lama sebenarnya, tapi Masya Allah setahun lalu dicetak ulang oleh Al-Azhar sebagai hadiah. Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Jaulatun fi Fikrihi Al-Mawsu'i Al-Fasih. Sebuah judul yang memang seperti itulah isi dari kandungan biografi yang sedang kita baca ini. Dan Profesor Muhammad Rajab Al-Bayyumi ini menyarankan kita untuk membaca beberapa buku yang terkait dengan tokoh kita ini. Intinya beliau ini kemudian menjelaskan, coba kembali kepada apa yang pernah ditulis oleh Ustadz Said Abul Ainain di halaman 15. Judulnya itu Asy-Sya'rawi alladzi la na'rifuhu. Jadi ada sisi-sisi yang mungkin kita nggak tahu. Apa kata Ustadz Said Abul Ainain tentang tokoh kita ini? Bahwa tokoh kita ini, dan ini hasil beliau membersamai, hasil apa yang beliau dengar dan dengar langsung daripada Syekh Muhammad Mutawalli. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli ini orang kaya, di kampung ini orang kaya, luas tanah, dan sangat mencintai daerahnya. Sebagaimana biasa tahfizul Quran itu disekolahkan oleh ayahnya di syekh-syekh Korea, syekh-syekh kampung, karena ayahnya memang bukan ulama. Tapi kemudian orang yang kaya yang qabil litadayyun, suka beragama, dia menyambutlah hal-hal yang sifatnya agamis. Akhirnya disekolahkan kepada guru-guru kampung dan selalu membersamai Syekh Muhammad Mutawalli kecil untuk apa? Dalam kegiatan Mawalid Syuyukh At-Turuq As-Sufiyah. Jadi kebiasaan orang Mesir, utara, timur, tengah, selatan semua ada perayaan Syuyukh At-Turuq. Umumnya ada 5. Syekh Muhammad Abu Khalil, ini At-Tariqah Al-Khaliliyah. Kemudian Syekh Ahmad Syekh Ibrahim Dusuki, Syekh Ahmad Al-Badawi, sebutkan lagi mawalid para alubid yang besar-besar itu, Sayyidah Zainab, Sayyidah Sukainah, Sayyidina Husain, Sayyidah Nafisah. Jadi banyak sekali. Dan itu kadang dirayakan di mana? Di posisi makam langsung, ataupun minimal di kampung-kampungnya di tanggal kewafatan daripada tokoh itu. Lihat, dalam tahun itu, dalam setahun berarti ada sekitar 5-6 tuh perayaan itu. Dan apa yang diisi? Majelis zikir, majelis manaqiban, majelis sedekah dan sebagainya. Jadi hidup di situ terus. Di sisi itu ilmiah beliau apa? Beliau sangat mencintai pertanian, sebagaimana ayahnya ini adalah petani yang sangat sukses. Akhirnya kecintaan beliau terhadap dunia pertanian, jadi dengan kawan-kawan semasa kecil, membuat beliau awalnya menolak untuk disekolahkan di Azhar. Kenapa? Kecintaan yang berat terhadap daerah, terhadap pertanian dan sebagainya. Tapi akhirnya ayahnya bagus bersiasat, nggak ada masalah, kamu tetap bersekolah, pas libur nanti pulang ke kampung. Dan itu memang terjadi, pas libur langsung pulang ke kampung. Toh sekolahnya pun nggak jauh-jauh kali kan, beliau dari mana? Dari Tonto itu ke sini itu cuman berbatasan lah, bisa dikatakan. Ala kulihal, sehingga sukses dalam pertanian, sukses dalam keluarga juga. Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga disokong oleh dana yang besar oleh ayahnya. Dalam apa? Dalam pembelian kitab apapun yang beliau inginkan, kemudian ayahnya itu mendukung, memberikan. Bahkan hebatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kecil sudah pun menelaah, membaca literasi yang kawan seangkatannya nggak baca itu. Kita sebutkan di antaranya buku-buku di Ibtidaiyah Azhar saja. Di tahun pertama beliau sudah baca Al-Iqdul Farid Ibni Abdurrabuh. Kemudian Syarah Nahjil Balaghah Imam Abi Al-Hadid. Kemudian Majma' Amsal punya Al-Maidani. Kemudian Al-Muzhir punya Imam Suyuti, dan semua karya-karya daripada Al-Manfaluti, seorang sastrawan besar di Mesir, yang karya-karya ini menurut saya bagus untuk kita baca karena bahasanya sangat indah. Dan dia mengarahkan untuk apa? Untuk lahirnya orang-orang Arab di era modern tapi dengan penguasaan bahasa Arab klasik. Jadi bagus untuk karya Manfaluti. Itu yang dibaca oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kecil, ditambah dengan silabus yang di kampus. Jadi wajar, sangat benar apa yang dilakukan dan diakui oleh Muhammad Rajab Al-Bayyumi dan Mahmud Tonahi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi itu alatnya itu, senjatanya itu bahasa. Tapi apakah beliau belajar yang namanya dunia lain? Iya. Di antara guru beliau itu adalah Syekh Ibrahim Hamrus, Grand Syekh yang ke-30, guru besar di bidang bahasa Arab. Sampai sekarang salah satu aula di Fakultas Bahasa Arab itu disebut dengan Qa'ah Ibrahim Hamrus. Ini beliau
kemudian Grand Syekh yang 38 Hasan Ma'mun. Ini dua guru yang sangat membersamai beliau, terutama di bidang lughah ada Syekh Ibrahim Hamrus, kemudian di bidang ilmu lainnya ada Syekh Hasan Ma'mun. Apakah beliau berterikat? Ya, beliau berterikat Syadzili Thariqah. Lihat, akhirnya tidak ada ulama kemudian dalam Islam itu pasti dia itu terdiri dari 3 rukun itu: akidah, syariah, tazkiyah. Masalah dia kemudian berlatar belakang bahasa kah, apa tarbiyah kah, itu nggak ada masalah. Toh dia yang namanya terhadap 3 rukun tadi tetap harus belajar, wajib harus belajar, dan lahirlah tokoh kita ini. Tapi apa yang perlu kita jabarkan mungkin secara biografi sudah karya beliau. Sekarang karya beliau itu apakah beliau pernah tulis? Tidak pernah. Mutawali menulis karya, tapi kemudian ada beberapa itu hasil muhadarah yang kemudian diketik oleh suatu penerbit, ataupun kedua beliau memberikan isyarat saja kepada atba pengikutnya. Itu sebabnya karya-karya beliau itu dicetak di banyak maktabah, baik itu maktabah dari Al-Azhar sendiri, ataupun dari harian koran, ataupun dari penerbit-penerbit lintas mazhab. Sebagaimana Abi yang sampaikan tadi, beliau tokoh yang disenangi, dicintai oleh semua golongan, diterima di mana, karena penyampaian yang sangat lugas, yang sangat enak, yang sangat mudah dicerna. Ini artinya apa? Bacaan setinggi apapun boleh, tapi kemudian apa yang kita sampaikan ke masyarakat, khatibin nas ala qadri uqulihim. Toh tujuan belajar agama memudahkan kan, bukan membuat orang lari dari agama. Maka sempurnakan agama kita itu penuhnya dengan menyampaikan dengan mudah poin-poin. Ini yang perlu untuk masyarakat awam. Lagi keikhlasan. Keikhlasan itu terbukti keikhlasan beliau. Pernah beliau mendapat jaizah Dubai Lidirasat Al-Qur'aniyah, suatu penghargaan yang paling bergengsi di dunia ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berkiprah dalam Al-Quran. Beliau di tahun itu 90-an menerima jaizah Dubai yang jumlah besaran dananya luar biasa. Ke siapa dia hibah? Anak-anaknya sudah antri semua tuh. Abi, ayah, saya dapat berapa bagian? Tahu apa yang beliau jawab? Saya hibahkan semua untuk membangun asrama wafidin. Jadi di Madinah Nasr itu ada beberapa asrama wafidin itu hadiah beliau tuh. Hadiah beliau. Ya salam, siapa berani seperti itu? Siapa berani seperti itu? Ala kulli hal, ini bukti keikhlasan benar untuk mengkhidmah. Akhirnya ketika kita mengkhidmah ikhlas, Allah kemudian mengkhidmah kita. Itu pasti dimanapun dapat buktinya. Secara catatan yang jelas, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sudah pun kita jabarkan tokoh yang diterima oleh semua golongan, dan ada satu muhadarah bagus boleh kita dengar Syekh Said Azhari di YouTube, berbicara sekitar 1 jam lebih lah bagaimana peran Syekh Muhammad Mutawalli dalam keberagamaan orang Mesir modern. Dulu setiap ba'da Jumat itu diperdengarkan ada satu intro musik, yang intro musik itu membuat orang Mesir setelah salat Jumat langsung keluar agar tidak ketinggalan isi ceramah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang sudah divideokan itu. Dan yang mendengar itu semua golongan, jahat, baik, kaya, miskin, paham agama, tidak paham agama, semua, akademisi, non akademisi, semua mendengar. Artinya kalau sudah terdengar musik itu, kata Syekh Usamah masa-masa kecil kami, pasti lari semua ke rumah masing-masing tuh, pasti lari ke rumah masing-masing. Dan adakah tokoh seperti itu sekarang? Tidak ada, walaupun kita berharap ada. Ini artinya apa? Karya-karya beliau yang tadi dalam arti rekaman ataupun tulisan tadi, seharusnya kalau dalam bahasa Syekh Muhammad Rajab Bayumi, kalau dalam bahasa Syekh Mahmud Tonahi, maunya ada lembaga kemudian yang mentahqiq ulang, menyusun ulang. Alhamdulillah akhirnya kita membelilah karya-karya Syekh Muhammad Mutawalli yang dicetak oleh Al-Azhar saja. Sedangkan maaf saya bilang tafsir Sya'rawi yang dicetak oleh beberapa dar penerbit-penerbit ini, buku-buku lain, hati-hati untuk kita beli, terutama di bab bagian akidah. Ya nanti kita menganggap bacaan itu kalau seandainya salah diselewengkan punya Syekh Muhammad Mutawalli. Oh tidak, beliau itu Asy'ari pula, Sunni pula. Dan ini menjadi kritikan sih sebenarnya untuk kita, untuk anak ada lembaga kemudian membawahi karya beliau radhiyallahu taala anhu ajma'in.